Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Selalu jaga diri, selalu jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu sendiri bahwa sekarang kondisi kita baru dalam tanda kutip dirumahkan. Jadi kita tidak bisa bertatap muka di kampus, tidak bisa mengadakan kelas di laboratorium sambil praktikum gitu. Nah, kalau minggu lalu kita bisa bertatap muka di laboratorium dengan alat yang standar broadcast, kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan. Untuk itu kita menggunakan media online ini untuk melanjutkan kita bertatap muka sebagai pengganti tatap muka di kelas. Oke teman-teman, video ini kita buat khususnya untuk teman-teman mahasiswa komunikasi 2019 Visipol UGM yang mengambil mata kuliah kurikula produksi media audio, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain juga bisa mengakses video ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di laboratorium audio dan juga di kelas bagaimana teman-teman mencoba untuk menjadi seorang penyiar atau mungkin sebagai seorang narator, dubber, kemudian announcer dan lain sebagainya, di mana teman-teman sudah mempraktekkan bagaimana mengoperatori komputer, kemudian mixer audio, kemudian menjadi narasumber, kemudian mengoperatori PC dan mixer audio untuk recorder dan sebagainya. Sebenarnya eh, tidak lanjut dari pertemuan minggu lalu, teman-teman tinggal mengerjakan tugas. Tapi untuk sedikit mengingatkan kembali, kita akan membahas bagaimana teknis teman-teman mengambil uh, rekaman atau take rekaman audio atau recording audio dengan alat yang jelas tidak mungkin menggunakan alat laboratorium. Jadi kita menggunakan alat yang sederhana yang kita semua mungkin memilikinya. Nah, sebelum kita membahas tentang teknis rekaman audio, saya akan menyampaikan penugasan untuk teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman saya beri tugas untuk membuat konsep rekaman audio seperti yang pernah kita bahas kemarin. Bentuk rekaman audio macam-macam, ada siaran radio, ada iklan audio, ada kemudian sandiwara, kemudian ada iklan audio, ada dubbing, narasi dan sebagainya. Musik juga termasuk. Tapi untuk kali ini karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan itu, kita akan lebih mengerucut. Jadi teman-teman saya beri tugas untuk membuat satu konsep siaran radio terestrial dengan gelombang FM. Jadi seolah-olah silahkan teman-teman siaran sebagai seorang broadcaster, sebagai seorang penyiar di radio yang masih terestrial. Kemudian durasinya silahkan teman-teman bikin durasi sekitar 3-5 menit ya. Ingat 3-5 menit. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang saya juga akan repot untuk mengkoreksinya. Jadi isinya silahkan teman-teman seolah-olah menjadi seorang broadcaster. Silahkan teman-teman bikin durasinya 3-5 menit. Kemudian kontennya silahkan teman-teman bisa pilih salah satu. Mau bikin radio anak boleh, radio remaja juga boleh, radio dewasa boleh, radio pemerintah juga boleh. Nah, isinya terserah formatnya. Yang ketiga adalah formatnya yang akan kita bahas. Silahkan teman-teman bisa dengan format feature, misalnya membahas tentang hobi. Kemudian juga boleh teman-teman bikin acara atau program musik, kemudian membahas tentang sosial, politik, kesehatan, ekonomi, mungkin membahas sekarang ketika dimana-mana membahas tentang COVID-19 atau Corona, kemudian
boleh membahas budaya dan sebagainya. Selain itu teman-teman juga boleh ketika menggunakan format sebagai seorang podcaster news atau news anchor di audio. Jadi silahkan teman-teman menyampaikan berita juga boleh. Nah, sudah paham ya teman-teman? Nanti kita akan bahas lagi di akhir video. Kemudian peralatannya. Untuk peralatannya tidak mungkin ketika teman-teman harus menggunakan peralatan di lab, karena laboratorium sendiri kita tahu baru lockdown. Jadi kita tidak boleh mengakses laboratorium dan sampai waktunya juga kita belum tahu sampai kapan. Untuk itu tugas untuk minggu ini teman-teman silahkan melakukan recording dengan peralatan yang sudah kita punya. Misalnya teman-teman atau kita punya recorder audio yang modelnya kecil dan sudah ada memory cardnya. Kebetulan saya tidak membawa alatnya, tapi kalau teman-teman punya boleh pakai. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan HP. Nah, HP kita seperti ini atau mungkin HP yang jadul pun itu sudah dilengkapi dengan perekam audio. Ketika teman-teman menggunakan HP seperti ini, jangan lupa teman-teman, perlu saya ingatkan ya, ketika kita mengambil audio dengan menggunakan HP, teman-teman harus ingat mikrofon itu ada di sisi sebelah bawah HP. Karena apa? Mikrofon untuk recording audio dengan mikrofon untuk kita melakukan telepon itu biasanya mic yang sama. Jadi posisinya ada di bawah. Jangan kebalik, kalau di atas adalah speaker. Nah, speaker memang ada dua, ada speaker yang internet dan ada untuk yang loudspeaker. Biasanya kalau loudspeaker posisinya ada di bawah, di belakang, atau mungkin di atas juga ada yang di belakang, tapi berbeda. Kalau mikrofon cuma ada satu, biasanya di bawah. Nah, untuk melakukan perekaman, teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau mungkin software yang memang sudah ada di HP teman-teman, yang memang sudah include di HP. Biasanya ada namanya perekam audio atau perekam suara. Silahkan Anda klik. Nah, kemudian kalau bisa formatnya dibikin format MP3. Kalau tidak bisa pakai format AMR atau mungkin WAV juga nggak masalah. Tapi kalau usahakan kalau bisa nanti hasilnya berbentuk MP3 atau WAV. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika posisinya di bawah mic-nya, nah silahkan teman-teman setting rotation untuk HP, karena kita untuk pengambilan audio kayak gini bisa teman-teman melakukan dengan setting seperti ini. Jadi formatnya seperti ini ya, perekam audio seperti ini, perekam suara. Kemudian kita dekatkan dengan mulut kita, paling enggak jaraknya sekitar satu kepal lebih sedikit dengan mulut. Nah, kita arahkan bisa dengan format seperti ini. Jadi posisi tetap sama. Bisa juga kalau kita lebih nyaman dengan posisi kayak gini, diputar balik, kita bisa pakai seperti ini. Jaraknya juga sama saja, satu kepal lebih sedikit. Kenapa? Kalau kita terlalu dekat dengan mulut, nanti khawatirnya akan terjadi popping. Popping itu biasanya untuk huruf B itu akan bek 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 gitu. Jadi vokalnya tidak akan terlalu jelas. Makanya suara kita jangan terlalu teriak, jangan terlalu rendah juga. Kemudian jaraknya agak agak jauh, jadi sekitar satu kepala lebih sedikit, itu sudah lumayan bagus. Kemudian ketika menggunakan posisi seperti ini, ketika HP sudah di rotation, maka perekam suara tetap akan posisi normal, posisi tidak kebalik. Nah, nanti kita coba record. Ketika kita posisi record, nanti timernya akan berjalan dari jam, menit sampai detik. Selain itu ada indikator desibel di sini. Nah, jangan sampai jarum ini mencapai atau bertahan di warna merah. Usahakan di warna kuning. Kalau merah berarti suaranya akan peak. Nah, untuk melakukan tes dengan jarak seperti tadi, kita coba beberapa detik dulu, kemudian kita stop, kemudian kita coba playback. Nah, dengan kita playback kita akan tahu suaranya sudah pas atau belum. Kalau memang suaranya masih banyak yang peak atau pecah, agak menjauh, atau volume suara kita yang kita turunkan gitu. Nah,
Kemudian kita juga harus memperhatikan noise yang ada di sekitar kita, misalnya angin dan sebagainya. Nah, kita bisa melakukan peredamnya. Kita bisa simpel, teman-teman. Coba ya. Ternyata kita bisa pakai kaos kaki. Tapi ingat teman-teman, kaos kaki yang kita pakai kaos kaki kita sendiri ya. Jangan ngambil kaos kaki orang lain, nanti teman-teman malah bisa keracunan, malah pingsan gitu kan. Nah, usahakan pakai kaos kaki teman-teman yang agak tebal, kemudian udah dicuci. Jangan yang 1 bulan nggak dicuci, sama aja nanti ketika kita recording malah kita pingsan gitu kan. Nah, kemudian kita gulung seperti ini. Kita gulung. Nah, setelah tergulung seperti ini, kita masukkan HP kita yang ada mikrofonnya tadi, yang posisi bawah, ke dalam kaos kaki. Nah, seperti ini. Nah, kita seperti ini. Nah, nanti ketika kita melakukan recording, insya Allah noise akan lebih tereduksi. Ini sebenarnya format gunanya seperti windscreen, nah atau windguard. Jadi noise-nya akan lebih tereduksi. Kemudian teman-teman, ketika menggunakan HP kok masih ada banyak noise, kita masih bisa menggunakan noise reduction yang lain yang kira-kira teman-teman punya, yaitu sarung. Nah, teman-teman ketika melakukan recording bisa sambil kerodongan sarung kayak gini. Nah, tutup gini. Tapi jangan lama-lama. Nanti kalau kelamaan, apalagi sarungnya belum dicuci, teman-teman malah pingsan, gitu kan? Malah dikira sakit corona, gitu kan? Kalau dengan menggunakan sarung dan kaos kaki masih ada noise yang masuk, teman-teman masih bisa menggunakan perlengkapan yang biasanya teman-teman juga punya, yaitu pakai selimut atau bed cover seperti ini. Ini lumayan tebal. Nah, dengan menggunakan bed cover seperti ini, kita bisa nutup lagi seperti tadi, kita kerodongkan lagi. Kita kerodongkan, terus kita ngambil audionya sambil kerodongan. Tapi jangan kelamaan juga. Kalau kelamaan jangan-jangan teman-teman malah ketiduran, gitu kan? Nah, atau mungkin malah terlalu gerah kalau kelamaan. Nah, itu sebenarnya tadi tips-tips tadi adalah berdasar pengalaman pribadi saya sendiri ketika untuk pengambilan audio itu akan lebih noise-nya lebih tereduksi. Kemudian selain menggunakan HP tadi, kita juga bisa menggunakan laptop. Laptop juga, ingat teman-teman, di laptop juga ada mikrofon ya, ada mikrofon internal, dan teman-teman bisa menggunakan laptop untuk merekam audio. Tapi teman-teman harus menginstal software recording audio. Yang saya rekomendasikan ada Audition, Adobe Audition, itu yang seperti kita pelajari di kampus. Kemudian Audacity, ada juga Cool Edit Pro. Teman-teman bisa menggunakan software tersebut untuk recording dan juga malah bisa untuk mengedit. Nah, gini teman-teman, ketika kita menggunakan laptop maupun menggunakan HP ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kekurangannya dulu. Kekurangannya adalah mikrofon yang ada di HP dan juga di laptop adalah mikrofon internal, di mana sifatnya multi, jadi sensitivitasnya tinggi. Jadi teman-teman sangat perlu hati-hati dengan noise yang ada di sekitar kita. Bisa ketika kita take kok tetangga sebelah mungkin baru cekcok sampai ada piring terbang, ada suaranya piar, itu biasanya masuk. Kemudian ada tetangga yang mungkin baru bangun bikin hotel atau apartemen, terus ada suaranya mesin yang dung, itu biasanya juga masuk. Kemudian ada suara mungkin ketika kita take nggak sadar ternyata ada adzan zuhur atau adzan asar misalnya, itu suara adzan juga biasanya masuk. Suara kendaraan terutama motor-motor buatan seperti RX itu atau mungkin Satria dan sebagainya yang buatan biasanya juga masuk karena suara-suara cempreng itu masuk. Kemudian juga ada
suara misalnya tetangga kita lewat, misalnya kita ngambil recording kok di teras seperti ini ya, ini saya ngambil video ini juga rekaman di rumah, ini cuma di teras, jadi kadang ada noise juga, noise entah kendaraan lewat atau tetangga lewat. Jadi hati-hati ketika tetangga lewat kok malah menegur kita, halo apa kabar, nah itu juga noise, biasanya akan masuk. Jadi hati-hati teman-teman, makanya perlu pengkondisian, nanti akan kita bahas pengkondisiannya seperti apa. Kemudian mic di HP dan laptop sama ya, itu sifatnya multi, jadi noise-nya juga akan banyak yang masuk. Jadi kalau ingin lebih tereduksi, teman-teman bisa menggunakan mikrofon eksternal. Biasanya kalau teman-teman beli headset yang ada mic-nya, nah itu mic-nya lebih bagus ketika teman-teman gunakan untuk perekaman, karena apa? Mikrofon akan lebih dekat dengan sumber suara atau mulut kita. Atau kalau enggak, teman-teman bisa beli atau kalau sudah punya tie mic yang biasanya digunakan untuk clip on, itu juga akan lebih bagus, akan lebih mereduksi. Tapi teman-teman kalau tidak punya perlengkapan tadi, tidak perlu khawatir, teman-teman bisa menggunakan tadi kaos kaki, kemudian sarung atau selimut. Nah itu akan lebih tereduksi. Kemudian kelemahannya mungkin cuma itu ya teman-teman tentang noise. Kalau kelebihannya banyak, mudah, kemudian murah, fleksibel gitu. Jadi kita bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun gitu. Nah sekarang kalau kita sudah membahas peralatannya dan caranya tadi, kalau teman-teman misalnya menggunakan laptop, kita juga memang harus agak mendekat teman-teman, agak mendekat ke laptop, karena laptop tidak sekecil. Nah nih suara klakson motor aja bisa masuk jadi noise. Jangan sampai kita terganggu. Ceritanya mungkin teman-teman baru menyampaikan berita dari Kutub Selatan, kok tiba-tiba ada klakson motor, kan lucu juga gitu. Atau tiba-tiba ketika teman-teman cerita bahwa teman-teman pengambilan ini recording dari puncak Merapi, tiba-tiba ada tetangga teman-teman yang nyapa, itu kan juga aneh juga gitu kan. Nah kita kembali ke tadi teknisnya tadi. Kalau menggunakan HP karena simpel bisa dekat, tapi kalau menggunakan laptop agak besar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memangku laptop untuk mendekatkan sumber suara dengan mikrofon. Nah setelah kita membahas peralatan, yang berikutnya kita membahas ruangannya. Ruangannya teman-teman tidak perlu harus take audio di studio yang kedap suara, kecuali kalau teman-teman punya. Kalau punya ruangan tersebut bisa dimanfaatkan, tapi kalau tidak, teman-teman tetap bisa mengambil rekaman suara misalnya di kamar, karena biasanya kalau kamar kan teman-teman mempunyai kamar sendiri-sendiri ya, bukan bareng-bareng gitu ya, dan ukuran kamar kan biasanya standar lah sekitar 3x4 meter kayak gitu. Itu suaranya lumayan tidak gema. Tapi kalau terlalu sempit kok ruangannya cuma 1x1 meter gitu, yang pertama gerah, yang kedua biasanya kalau nggak ada peredamnya suaranya akan mantul. Bukan mantul Projo Taman Sari, itu bantul. Nah, ini mantul, bukan mantap betul, itu bukan, tapi mantul gema. Nah kalau ruangan dengan ukuran sekitar 2x3, 3x4 itu masih aman, jadi teman-teman bisa menggunakan ruang kamar tersebut. Kemudian kalau enggak, karena enggak, selain tadi kita menggunakan kamar tidur kita atau mungkin kamar kos, kita juga masih bisa menggunakan, kalau di kos-kosan atau di rumah, kita pakai kamar mandi atau mungkin WC. Nah itu sebenarnya ruangannya juga biasanya kecil ya, itu hati-hati gema. Tapi yang perlu diperhatikan juga, selain kalau teman-teman ngambil di WC atau kamar mandi dengan suara yang gema, ada kemungkinan juga adalah ngantrinya, kasihan yang lain, anggota keluarga yang lain juga kasihan, udah kebelet kok teman-teman pakai untuk mengerjakan tugas, itu kan kasihan. Jadi lebih prefer ketika teman-teman menggunakan kamar tidur atau kamar kos itu ya. Kemudian selain memperhatikan ruangan, kita juga harus memperhatikan areanya, atau kita harus mengkondisikan areanya. Jangan sampai ketika kita mengambil perekaman suara, ada teman kos kita yang ngajak kita main
ketok pintu misalnya, suara ketokan pintu itu juga akan terekam jadi noise. Atau mungkin tetangga kamar kos kita baru menyalakan TV atau radio dengan volume yang tinggi, nah kita harus minta izin untuk tolong dikecilin volume suaranya. Selain itu juga kita mengkondisikan ketika kita di rumah, kita sampaikan ke keluarga kita, ke bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Jangan sampai ketika kita melakukan recording tiba-tiba bapak atau ibu kita manggil kita suruh makan, atau kakak atau adik kita manggil kita diajak pergi kemana gitu ya, atau mungkin malah kakek atau nenek kita manggil kita suruh mijitin misalnya. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi kita kondisikan dulu, mohon izin ke mereka kalau teman-teman mau take audio, jangan diganggu misalnya. Kalau bisa semua agak di silent dulu untuk sementara waktu, karena teman-teman hanya butuh merekam untuk durasi maksimal 5 menit, jadi tidak terlalu lama. Selain itu untuk pengkondisian lokasi atau area, teman-teman juga nggak perlu ngambil, jangan sampai malahan ngambil di tempat yang keramaian, misalnya di pasar, di mall, itu jangan ngambil di daerah seperti itu. Noise-nya jelas banyak. Kemudian jangan di pinggir jalan, jelas lalu lalang kendaraan suaranya jelas akan masuk. Kayak ini saya ngambil rekaman video ini di rumah, di depan, di teras depan rumah saya ada jalan. Nah ini noise-nya jelas, ada kendaraan yang lewat atau tetangga yang mungkin nyapa gitu kan. Nah, teman-teman perlu perhatikan itu. Kemudian usahakan di lingkungan sekitar tidak ada pembangunan apartemen atau mungkin hotel. Biasanya suara mesinnya juga akan masuk, itu perlu diperhatikan. Jadi perlu dipertimbangkan selain tadi ruangannya, peralatannya, juga lingkungannya. Silakan teman-teman cari daerah yang seminimal mungkin noise-nya. Nah biasanya kalau misalnya tips dari saya, kalau teman-teman mau ngambil suara yang biasanya lebih sepi itu di malam hari. Tapi usahakan teman-teman jangan ngantuk. Kenapa kalau malam hari? Malam hari jelas lingkungan sekitar kita, entah keluarga atau mungkin teman kos, udah tidur. Yang kedua, kendaraan yang berlalu lalang juga sedikit. Yang ketiga, suara-suara dari elektronik seperti televisi dan radio biasanya sudah mati gitu ya, udah nggak ada yang nyalakan TV dan radio. Kemudian kalau misalnya di malam hari itu juga masih dirasa ada noise, teman-teman jangan lupa tadi pakai kaos kaki, sarung, selimut. Nah kalau pakai tiga-tiganya jangan sampai teman-teman karena take-nya di jam 12 malam malah ketiduran. Nah ini hati-hati, jangan sampai ngantuk. Jadi tidur dulu lah gitu sorenya, nanti malamnya baru take. Kemudian teman-teman juga harus sudah menghafalkan teksnya, jangan sampai kelihatan kalau teman-teman membaca, gitu ya. Itu saran saya. Nah tugasnya saya ingatkan lagi, silahkan teman-teman bikin siaran radio terestrial durasi 3-5 menit, nggak usah panjang-panjang. Bisa membahas tentang radio anak, radio remaja, radio dewasa, radio pemerintah juga boleh. Kemudian isinya tentang masalah hobi, musik, sosial politik, budaya, ekonomi. Kemudian teman-teman juga dengan format berita juga boleh. Dan silahkan nanti hasil rekaman itu dikirimkan ke email saya, nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp teman-teman, di grup WhatsApp angkatan 2019. Kemudian waktunya maksimal 1 minggu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Maret 2020. Nah silahkan maksimal teman-teman kumpulkan di Rabu depan, itu maksimalnya. Formatnya adalah format MP3 atau WAV, karena format itu sudah format master. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman WA Japri saya, atau mungkin lewat WA grup juga nggak masalah. Nggak perlu teman-teman bikin video vlog seperti ini untuk
bertanya atau bikin video balasan nggak usah gitu ya, bikin yang simpel aja, kita bisa pakai WhatsApp. Dan yang perlu teman-teman ingat, silahkan teman-teman kerjakan semaksimal mungkin, jaga diri, jaga kesehatan, selalu fit, dan kerjakan jangan sampai terlambat, karena yang terlambat jelas nilainya akan beda dengan teman-teman yang nggak terlambat walaupun hasilnya maksimal. Itu ya, saya di sini tidak menekankan hasil yang terlalu sempurna, tidak, tapi silahkan kerjakan, kumpulkan tepat waktu. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.